Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Jambi. Saya mengajar di SD 025 Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pada tahun ini saya mengajar di kelas 6 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas siapkan. Siap, doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Silakan berdiri. Ambil sikap posisi siap. Silakan duduk kembali. Ini hadir semua kan? Sudah. Tak ada yang absen. Terus. Sudah sarapan? Sudah. Sudah belajar? Sudah. Jadi kalau sudah sarapan, satu lagi. Sudah mandi? Sudah. Kalau sudah mandi, sudah sarapan, sudah belajar, berarti sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini ya? Bagus. Nah, sebelum kita masuk materi hari ini, kemarin kita belajar apa? Perkembangan biakan secara generasi. Oke, perkembangbiakan secara Generasi. generatif. Nah, jadi pada saat sekarang ya kita akan mempelajari perkembangbiakan vegetatifnya lagi, baik itu vegetatif alami maupun
vegetatif buatan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kalian pada hari ini itu adalah yang pertama, kalian dapat mengklasifikasikan ya cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ya. Nah, yang kedua, kalian dapat menentukan cara perkembangbiakan secara vegetatif tadi. Yang ketiga, kalian dapat menganalisisnya ya, bagaimana cara perkembangbiakan secara vegetatif itu. Lalu yang keempat, kalian dapat menyimpulkan informasi-informasi apa saja nanti yang terdapat di dalam materi kita hari ini. Nanti kan Ibu akan tampilkan video. Jadi disimak ya, biar kalian bisa menyimpulkan informasinya. Nah, yang kelima, setelah dapat informasi, kalian mampu menghubungkan informasi itu ya, satu demi satu informasi yang ada. Yang keenam, kalian dapat menganalisis informasi itu ya. Nah, setelah itu yang ketujuh, kalian dapat menghasilkan sebuah karya. Ya, itu kan di depan kalian sudah ada pot, sudah ada batang singkong, sudah ada pisau. Jadi, karya kita hari ini itu adalah mensetek batang singkong. Nanti lanjut ke tujuan yang kedelapan, tujuan pembelajaran kita, yaitu setelah hasil karya kalian jadi, kalian buat dalam sebuah laporan tertulis. Seperti itu ya? Oke, paham. Nah, karena kalian sudah belajar, sudah mandi, sudah sarapan, berarti sudah siap untuk belajar. Berarti tidak ada lagi yang lemes-lemes badannya ya. Semangat semuanya dalam belajar. Seperti itu ya. Terus serius. Kita santai tapi serius. Kita sedikit bermain-main tapi hasilnya nyata. Ya, nanti kita main-main sama tanah, sama pisau, ya ya. Tapi jangan mainnya serius. Kalau serius nanti itu pula lain. Mau rencana mau mengupas batang singkong. Nah, karena terlalu serius kawannya yang dikupas, ya kan? Jadi nggak usah. Kita santai tapi serius, paham ya? Ya. Oke. Jadi setelah tujuan pembelajaran kita tahu tadi, ya. Nah, selanjutnya itu adalah Ibu akan memberikan batasan KKM kita. Nanti kan ada tugas kan, itu LKPD-nya yang sudah Ibu bagi. Nah, itu nanti kan ada tugas-tugas di situ, ya. Jadi dalam LKPD itu kita punya batasan KKM atau kriteria ketuntasan minimalnya 65. Artinya apa? Kalian harus bisa mendapatkan nilai minimalnya 65 biar tuntas ya. Tapi kalau misalnya nanti kalian memperhatikan secara serius ya, pasti dapat lah. Nanti kalau ada poin-poinnya dicatat ya, itu kan ada buku tulisnya. Oke? Nah, sebelum masuk ke materi ini, jadi tahu ya kita hari ini mau belajar apa? Perkembangbiakan secara vegetatif. Terus ya. Nah, oke. Nah, ini Ibu akan tampilkan video, tolong disimak ya. Semoga tidak mati-mati. Nanti kalau misalnya mati-mati, proyektornya kita nanti khusus ngambil gambar ini aja ya. Oke. Siapkan alat tulisnya ya, biar dicatat poin-poinnya.
Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah belajar perkembangbiakan secara generatif yang melibatkan putik sebagai betina dan benang sari sebagai jantan, yang nantinya serbuk sari akan jatuh di kepala putik, melakukan penyerbukan dan pembuahan. Selanjutnya, bagaimana dengan vegetatif? Mari kita cari tahu lewat video ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Kotak spora atau sporangium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat, pada daun terdapat sporangium. Apakah kalian pernah melihatnya juga? Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pasti kalian sudah mengenal contohnya. Pisang dan bambu. Ini adalah tanaman pisang yang sering kita jumpai. Jadi jangan heran meskipun tanaman pisang tidak dirawat, mereka akan tumbuh subur karena melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya adalah bambu. Lihat tunasnya baru tumbuh. Perkembangan vegetatif dengan umbi ada 3. Umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kita mulai dari umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Kalian pasti sering memakannya. Ya, contohnya adalah kentang dan bengkuang. Ini adalah tanaman kentang. Jadi, ketika kalian menanam kentang, dari kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Apakah kalian masih ingat contohnya? Ya, bawang merah dan bombay. Jadi, ketika kalian menanam bawang di suatu media, entah air ataupun pupuk atau tanah, bawang itu akan menumbuhkan tunas baru seperti yang pada gambar ini. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung, namun tidak beruas-ruas, berisi cadangan makanan. Contohnya, lobak dan wortel. Ini adalah tanaman lobak. Jadi ketika kalian ingin menanam lobak, kalian bisa memotongnya, namun tidak menghilangkan pangkal batangnya. Dan ketika kalian tancapkan ke tanah, lobak itu akan tumbuh kembali menjadi tanaman lobak yang baru. Selanjutnya, akar tinggal. Akar tinggal atau rizom adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau beruas-ruas. Coba kalian perhatikan jari kalian, itu adalah contoh berruas-ruas. Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, dan masih banyak lagi. Ketika kita ingin menanam tanaman yang baru, kita bisa memotong sedikit lengkuasnya dan menguburkannya kembali ke dalam tanah.
vegetatif buatan, yaitu melibatkan campur tangan manusia. Contohnya adalah cangkok, yaitu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanam ke tanah. Langkahnya adalah mengupas kulit batang, lalu membungkusnya dengan tanah humus sehingga akar dapat tumbuh pada bagian yang dikupas tersebut. Contoh tanaman yang dapat dicangkok adalah apel, mangga, dan nangka. Stek, memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya singkong dan mawar. Nah, jadi batang singkong kamu potong, lalu tinggal kamu tancapkan saja ke tanah dan batang itu akan menumbuhkan akar dan jadilah tanaman yang baru. Stek ini bukan hanya stek batang, namun stek daun. Jadi kamu tinggal mencabut daunnya dan menanamkannya ke tanah. Contohnya adalah tanaman cocor bebek. Selanjutnya, sambung, yaitu menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Wah, unik sekali ya. Contoh tanaman yang melakukan perkembangan vegetatif dengan cara disambung adalah singkong dan mawar. Perhatikan gambar batang mawar yang nantinya akan disambung, lalu diikat dengan baik agar menyatu sempurna. Biasanya hal ini dilakukan untuk menggabungkan dua keunggulan tanaman. Nah, ini adalah contoh dari hasil penyambungan mawar merah dan mawar putih. Indah ya? Merunduk, yaitu mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau merundukannya. Kemudian dibenamkan oleh tanah. Contoh tanaman yang dapat berkembang biak dengan cara merunduk adalah apel dan stroberi. Perhatikan contohnya. Jadi ketika dirundukkan, pada batang tersebut akan tumbuh akar. Ketika sudah tumbuh akar, batang tersebut akan dipotong dan kemudian dipisahkan agar menjadi tanaman yang baru. Beberapa informasi tadi kan, itu di situ ada 5 bulatan. Jadi nanti kalian informasi apa aja yang bisa kalian masukkan ke dalam KKPD-nya. Apa yang bisa kalian ambil informasi dari materi tadi, ya? Paham? Nah, itu nanti sambil jalan aja. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita tadi. Oke, tadi kita belajar tentang apa? Ya, Dek. Tentang perkembangan kegiatan. Oh iya, secara vegetatif itu perkembangbiakannya ada berapa cara? 2, apa aja? Alami sama buatan. Iya, alami sama buatan, ya. Nah, sekarang kalian tahu atau tidak? Apa arti dari berkembang biak? Berkembang. Biak itu anak-anaknya. Jadi berkembang biak itu memperbanyakkan tumbuhan, ya. Berkembang biak itu memperbanyak tumbuhan. Nah, terus kalau kalian lihat di sekitar rumah kalian nih, ada tanaman kan? Ada. Apa aja, coba kelompok 1, apa aja tanaman samping rumah? Cabai, ubi, mentoa. Oh, satu. Debbie? Jambu. Oh, jambu air, jambu biji. Jambu air. Nanti kalau berbuah bagi ibu ya. Kalau berbuah? Kates. Kates jarang sekali ketemu gitu. Jahe. Nah, untuk masak ya. Rizky? Ubi juga sama. Nanti panen sama-sama tuh. Alex, oh Alex seru mana sama Tiur kan? Ya sama, cuman ada tadi pepaya,
ingat dari tadi kan? Bisa kan dilihat? Misalnya nih siapa tadi? Mangga. Ya, Mangga tadi cara bisa bagaimana caranya perkembangbiakannya? Menurut Ira, secara vegetatif buatan apa secara vegetatif alami? Cangkok. Kalau cangkok itu masuk dalam apa? Buatan. Berarti sejenis mangga bisa jadi dengan cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Oke, nah itu dia ya. Sekarang nanti informasinya langsung aja LKPD-nya dicoret aja ya. Informasi apa tuh yang kalian dapat tadi kan ada 5 tuh video, tulis aja di situ. Ya. Hari ini fokus kita adalah menyetek singkong. Salah satu dari perkembangbiakan vegetatif buatan. Oke. Jadi ini kan sudah kelompok kan? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, masing-masing kelompok nanti akan menyajikan hasil karyanya dari hasil menyetek singkong. Ya, nah, sebentar. Kita lagi di pause ya. Sudah dapat 5 informasi. Isinya dari apa aja? Nggak apa-apa kita nggak di kok. Yang penting keisi itu ilmunya. Nggak apa-apa. Keluarkan ide-ide kalian yang tadi habis nonton. Masukkan dalam 5 poin tuh. Ya, apa aja tadi? Kan udah ditonton tuh berapa menit kita nonton tadi. Kan ada dicatat-catat juga. Nah itu masukkan aja tuh. Oke. Sekarang
akan mencontohkan salah satu vegetatif buatan, yaitu stek singkong. Yang pertama-tama kalian harus siapkan ini batang singkong. Yang kedua, gergaji. Yang ketiga, cutter atau pisau. Yuk kita mulai prakteknya. Pertama-tama kita potong batang singkongnya sebanyak kurang lebih 25 cm ya. Sentimeter ya teman-teman. Sebentar ya. Aduh, susah. Nah, setelah kita potong ini, teman-teman harus tahu mana bagian atas dan mana bagian bawah. Selanjutnya kita akan kupas bagian bawah dengan pisau. Hati-hati ya menggunakan pisaunya ya teman-teman. Setelah kita kupas kulit bagian bawah batang singkong, sekarang kita hilangkan dua mata tunas, ini dan ini ya. Harus berhati-hati ya menggunakan ini. Hal ini bertujuan untuk memperbanyak akar singkong, teman-teman. Hasil yang sudah kita buat. Yuk sekarang kita tanam. Nah, sekarang kita tanam ya teman-teman. Ini yang pertama. Ini agak susah ya teman-teman.
sudah kita tanam. Nah, itu tadi adalah contoh vegetatif buatan, yaitu stek singkong. Sekian dulu video hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum. Yang penting tahu, langkah-langkah udah dicatat ya? Udah, coba kita yang pertama tadi apa? Potong batang singkong. Terus yang kedua, tentukan bagian atas dan bagian bawahnya nanti ya, ya kan? Yang ketiga, kupas kulitnya. Misal yang atas apa yang bawah yang dikupas itu? Yang atas ya? Iya. Yang kalian nanti kalau menanam yang bagian atas atau bagian bawah yang mau ditancap? Bagian bawah. Nah, yang keempat tadi apa? Dua mata tuna. Ya, itu batasan. Boleh 2, boleh 3. Ya, kupasnya itu maksudnya itu cuma untuk batasannya. Tapi kalau singkongnya panjang, kan mata tunasnya itu panjang-panjang. Nanti itu 2 aja. Tapi kalau dia rapat-rapat, boleh 3. Gitu ya. Ya, sebenarnya apa? Kalian satu kelompok itu kerja sama loh. Kasih tahu temennya. Yang lain lagi nggak tahu. Ingat ya, ini kerja kelompok, hasilnya kelompok, belum individu. Cuman pakai bahasa sendiri aja dulu di LKPD tuh. Kan LKPD-nya punya kalian. Itu ada tulis nama ya, nama kelompok itu kan nama kalian aja dulu di situ. Ya, mengupas kulit apa? Kita. Wah, gitu ya. Yang jelas, jangan mengupas kulit. Kulit apa yang dikupas? Dan besok tidak kayak gini ya. Iya. Iya udah ya. Langkah 1, 2, 3, 4. Nomor 2. Dan juga 1, 2. Nomor 2 sama nomor 3 belum. Nomor 2 belum. Tanya temennya. Kalian ikut berkelompok kerjanya.
Terus siapa yang kerjanya? Jadi nanti yang kerja dipandu sama yang lihat langkah-langkah tadi. Ya itu kan ada 2 pisau, 2 orang. Ditentukan siapa yang ngupas-ngupas itu sampai nanam. Ya, nanti temennya ini misalnya langkah pertama kayak gini. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tentukan siapa yang menentukan langkah-langkahnya, siapa yang mengerjakan proyeknya. Ya, setelah selesai nanti kalian per kelompok dipresentasikan di sini. Siapa yang pandai berbicara? Ya, nanti di bawah 1 kita tanam, 1 sebagai contoh. Ini kita sampai 2 dulu. Nah, sekarang mulai bekerja. Silakan tentukan siapa yang memandu. Bacakan langkah-langkahnya siapa? Dan 3 bagian langkah-langkahnya apa yang pertama? Ini kan seperti itu. Iya, itu langkah keberapa tuh mengupas. Begitu, langkah demi langkah dikerjakan. Nah, hati-hati pakai ininya, pisaunya ya. Dah, si David ya. David perhatikan ya, temennya biar tahu juga. Dah boleh, ini juga. Ini siapa yang mau ini? Yang mau pas mengerjakan proyeknya siapa? Anin. Anin 1, Biur 1 kalau gitu. Ini ada pisau kan? Nah, berarti Rizky, kamu bacakan langkah pertama kita gini loh. Ya, paham? Tuh baca di LKPD-nya. Yang mana nih? Kapan? Nah, ingat kalau tidak diingat. Tadi boleh nonton. Pertama itu apa langkahnya? Begitu ya. Udah mulai kerjakan. Ya, Ibu. Ya, boleh kalian kalau misalnya sudah nentukan atas sama bawah. 2 sudah di dalam. Matanya. 2 itu. 2 mata dunia mana? Nah, itu. Nah, hati-hati ya. Hati-hati pakai ininya. Dari dekat ke sini. Yang kerjakan 2 orang, yang satunya nanti ini kan memandu. Langkah pertama tadi ngapain? Nih, Olive aja lah yang memandu biar paham. Nih kasih siapa? Jangan main pisaunya, hati-hati. Rio, yang pertama kerjakan biar cepat. Itu. Nah, iya dikupas. Apa tadi? Ya, yang dicatat nih mana KPD-nya biar ini. Ini. Satu aja. Langkah pertama tadi ngapain? Potong, ya sudah ya. Nah, ini udah dipotong-potong kan. Nah, terus yang kedua. Nah, kalian mau tentukan yang mana atas sama bawahnya. Nih kayak gini. Ini ke atas, ini kah? Nah, kalau ini ke atas kan, berarti ini di atas, ini di bawah berarti ya. Gitu ya. Nah, setelah itu langkah ketiganya. Nah, yang dikupas itu yang bagian atas atau bagian bawah tadi? Bagian bawah sini. Gitu. Berapa? Langkah keempatnya apa? Nah, dihitung, dicari. Ini kami nggak ada mata tunas. Berarti ini 1. Nah, ini sampai sini. Berarti sampai sini kalian anunya. Sebentar ya. Sudah ya. Nah, seperti itu. Dah dikupas langsung. 2 pakai 2 mata tunas. Ini udah tunas ya. Kalau sudah, nggak apa-apa. Ini sudah selesai kan
deh. Oke. Kata ibu apa? Di sini, di atas sini aja. Nah, kalau tanah berdiri aja nih. Iya, berdiri aja. Kalau kerendahan bawa berdiri.
kami yang berupa menyetek batang singkong. Oke. Langkah 1, potong bagian batang singkong agar supaya pendek. Terus, ayo, Nek. Gak apa-apa, diulang boleh. Batang singkong yang panjang dipotong menjadi 3 bagian agar lebih mudah untuk menancapkan pada potnya nanti. Oke, terus. Selanjutnya tentukan bagian atas dan bawahnya. Menentukan bagian atas dan bawah batang singkong agar Tahu mana yang mau dikupas. agar tahu yang mana akan dikupasnya nanti. Langkah 3, kupas kulit batang singkong. Kupas kulit batang singkong sampai tunas mata tunas kedua agar Boleh diulang. Jadi yang ketiga tadi. kupas kulit batang singkong agar Tunggu. Yang keempat. Terus yang keempat. Langkah 4, buang mata tunas batang singkong. Suaranya dikuatin ya, Kak. Terus angka yang keempat. Langkah 4, buang mata tunas batang singkong. Nah, buang mata tunas singkong agar lebih mudah untuk dan agar lebih tahu untuk dikupas. ya. Terus. Langkah 5, menanam batang singkong. Setelah mengupas kulit dan tunasnya, langsung ditanam pada pot yang berisi. Oke, berarti kita tangan ya. Semangat. Silakan ke bawah. Ini lainnya. Kelompok 2 ke kanan. Sebelah bawah. Sekarang kita persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil proyeknya hari ini. Silakan siapa yang mau mewakili? Maju aja. Bawa ya potnya. Ya, tuh, ini tajam kan satu. Dan silakan. Ini tolong jangan ketawa. Seriuslah temannya itu diperhatikan. Dan silakan kelompok 1. Ini duduknya tolong duduk baik-baik aja nggak apa-apa nih. Kalau memang nggak mau ya udah nggak apa-apa. Tolong duduknya yang bagus. Perhatikan aja temannya yang penting ya. Ya, ya Lek, perhatikan Lek temannya. Sana, nengoknya ke sana. Dah, silakan. Kami akan menampilkan sebuah hasil proyek kerja kami Dalam hal apa? dalam hal menyetek batang singkong. Iya, bagus. Silakan, langkah-langkahnya gimana tadi? Memotong batang singkong agar menjadi pendek. Ya, terus Tentukan atas atau bawah untuk memotong kulitnya. ya, terus Mengupas kulit singkong. hmm. Mengupas kulit singkong 2 mata tunas. Itu kan nanti langkah 4. Mengupas kulit singkong agar untuk Yang sudah ditentukan sudah ditentukan atas apa bawah. atas atau bawah. Langkah keempat, hilangkan 2 mata tunas. Nah, baru. Hilangkan 2 mata tunas dari bawah.
Ya, di materi yang sudah kalian tonton tadi tuh di video itu tuh ada tuh. Ya. Nih. Serius diisinya. Ini kenapa nih kelompok 2 nih? Tak semangat. Semangat lah. Iya, aja ya. Di bawah kita nanti disimpan tetap. Kita lihat kan tadi jangka waktunya kapan? 1 minggu. Kita lihat hasilnya itu. Ya, tanggal 1 minggu. Iya dong. Kan masih tiap hari ke sekolah kan masih. Nah, nanti disiram-siram tuh. Udah? Ya. Dipilih gambar dari 8 gambar ini, gambar mana aja nanti sebutnya aja A, B, C, D. Ini kita sudah mengerjakan proyek yaitu menyetek daun batang singkong, ya. Nah, sekarang kita waktunya refleksi. Tahu refleksi itu adalah menyimpulkan apa yang sudah kita dapat hari ini. Jadi, coba dari kalian, nih kelompok 1, 2, dan 3. Hari ini kalian sudah dapat belajar apa? Kelompok 1, belajar apa? Sudah dapat? Sebut aja. Suaranya. Nggak apa-apa. Iya. Ya. Gak apa-apa, sebut aja apa yang sudah kita dapat dari belajar hari ini. Apa itu ini? Ya, sudah belajar menyetek batang singkong. Nah, terus apa lagi? Ada lagi nggak yang didapat? Enggak? Next. Oke, apa lagi yang kalian dapat nih? Dari awal sampai akhir tadi kita nonton video pertama, kita nonton video kedua, gitu. Apa yang sudah kalian dapatkan? Coba. Lebih dapat memahami pelajaran tersebut. Ya, terus apa aja tuh yang dipahami? Apa aja? Apa aja yang videonya sudah ditonton tadi? Nyetek batang singkong, ya.